Oke. Mau undang satu partner buat Mr. Fatir untuk bisa menemani Mr. Fatir. Kayaknya bakalan lebih enak kalau kita sekali ngobrol itu ada satu orang lagi ya. Iya, Sir. Oke. Jangan lupa Mr. Fatir, dipikirkan jawabannya sambil menunggu. Iya. Oke, Sir. Oke, kita kedatangan tamu baru ya. Miss Sri Rahma dari Makassar ya. Iya, benar. Halo Rahma. Iya. Sama dengan Fatir. Iya, jangan ngobrol juga dong. Oke, Miss Rahma. Terima kasih Miss Rahma atas kesediaan Miss Rahma untuk gabung bersama-sama kami di sini. Oke, Miss Rahma. Mungkin saya kasih sedikit bocoran ya. Halo Rahma. Miss Rahma ini ya. Tentang Miss Rahma. Miss Rahma ini teman-teman, mungkin Mr. Fatir bisa dibantu untuk distabilkan keadaan di sekitar Anda. Oke, sedikit bocoran teman-teman untuk Miss Rahma. Miss Rahma ini bisa dibilang sangat cukup terkenal ya di Sulawesi Selatan, Miss Rahma ya. Ya. Saya jujur, iya, saya jujur lihat CV Miss Rahma ini bingung saya mau lihat yang mana. Kayak kebanyakan track recordnya. Tapi seingat saya Miss Rahma ini pernah berkesempatan jadi beberapa berkesempatan jadi pemenang atau mungkin yang mendapatkan penghargaan di ajang-ajang berskala nasional ya. Seperti misalnya Putri Hijab ya. Iya, pernah menjabat sebagai Putri Muslimah Indonesia Sulawesi Selatan di tahun 2019. Wow, iya, nggak diragukan lagi ya Miss Rahma jadi pengalamannya. Mungkin sekalian Miss Rahma saya kasih kesempatan untuk bisa memperkenalkan nama mungkin dan mungkin bisa sambil menyapa viewers kita yang ada di sini. Silakan Miss Rahma. Ya baik, assalamualaikum, selamat sore menjelang malam teman-teman viewers yang ada di sini. Semoga tetap semangat ya, salam sehat. Di masa pandemi seperti ini penting, wajib hukumnya bagi kita untuk jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Perkenalkan ya, saya Sri Madani, biasa dipanggil Rahma. Asal saya dari Makassar, khususnya di Kabupaten Pangkep. Dan kegiatan saya sehari-hari ya bisa lihat di sosial media saya, lumayan aktif lah ya untuk membantu mempromosikan produk-produk lokal yang ada di Makassar, baik itu di luar Makassar juga gitu. Selain itu, alhamdulillah saya juga adalah baru lulus menjadi seorang dokter umum, alhamdulillah. Wow, dokter ternyata ya. Oke, mungkin tambahan sedikit. Ya, silakan Miss Rahma, silakan. Masih dikasih waktu? Oh iya, jadi banyak sih ya kegiatan saya sehari-hari. Jadi saya nih ya Mr. Fendi orangnya nggak mau diem pokoknya. Kalau misalkan penasaran sama hal-hal baru, pokoknya Rahma tuh harus coba. Jadi misalnya Rahma pengen jadi MC, Rahma berlatih terus dan akhirnya bisa mengambil satu event untuk jadi MC gitu. Jadi Rahma itu kalau pengen coba sesuatu ya harus bisa. Nggak apa-apa gagal di awal, gagal yang akhirnya akan terbentuk di akhirnya. Jadi saya sih mau ngajak teman-teman aja yang ada di sini gitu, sebagai pemuda, sebagai milenial ya, jangan cepat putus asa. Kalau misalkan teman-teman ada pengen jadi seorang dokter atau apa, ya udah kita kejar dari sekarang, kita berlatih jadi dari sekarang biar cita-cita ataupun impian kita itu bisa terwujud gitu. Iya, sangat luar biasa ya. Memang nggak diragukan lagi kalau Miss Rahma mainnya, karena udah biasa ngikut si event-event skala nasional mungkin, jadi
cakap ngomongnya ya. Tapi luar biasa lah. Artinya nggak hanya cakap juga, tapi bisa ngasih pesan-pesan yang bisa dipelajari, bisa juga menjadi ilmu jangan untuk anak muda sekarang, Miss Rahma ya. Oke, Miss Rahma, sebelum kita kasih kesempatan Mr. Fatir untuk ngejawab, saya mau kasih pertanyaan ke Miss Rahma tentang, ya nggak jauh-jauh ya, seperti anak muda, gitu, kayak Miss Rahma, kayak saya juga, tentang kepemudaan, Miss Rahma. Saya ingin tanya satu hal dari Anda. Apa yang selalu Miss Rahma lakukan ketika perayaan 17 Agustus? Mungkin bisa dikasih tahu kita di sini, viewers kita di kampung Anda mungkin, atau mungkin di Indonesia mungkin, atau whatever lah gitu. Oke. Ya benar, yang pertama yang pastinya yang selalu kita lakukan di tanggal 17 Agustus adalah mengibarkan bendera merah putih di rumah sendiri gitu ya. Karena kan sekarang lagi pandemi ya, upacara mungkin tetap diadakan, tetapi ya tidak seperti meriah yang kemarin-kemarin. Lomba-lomba juga pun diadakan kebanyakan online. Dan untuk mengembalikan semangat kita gitu ya, kalau Rahma pribadi ya, selain mengibarkan bendera merah putih, Rahma juga bikin lomba kecil-kecilan di rumah aja untuk ponakan-ponakan, seperti lomba makan kerupuk gitu untuk memperingati hari kemerdekaan kita. Terus kasih hadiah gitu bagi yang menang. Terus yang paling penting sih sebenarnya adalah kita muhasabah diri gitu. Kita harus tahu kira-kira apa yang kurang dari kita. Karena kan di Indonesia itu punya banyak pemuda. Insinyur Soekarno pernah mengatakan, beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut sampai dari akarnya. Dan beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncang dunia. Jadi ya semua pemuda itu pemuda itu akan memberi pengaruh yang luar biasa bagi Indonesia. Jadi kita sebagai milenial harus benar-benar harus menjaga etika kita sebagai milenial. Apalagi sekarang ya Indonesia itu sudah memasuki era 4.0, sudah memasuki revolusi industri 4.0, di mana dalam tahap ini disrupsi digital itu akan semakin masif gitu. Orang-orang harus bisa cakap digital karena memasuki era ini semua itu akan dilakukan secara digital gitu. Dan haruslah ya kita sebagai milenial, apalagi pernah ada survei yang mengatakan kalau Indonesia itu netizennya dianggap sebagai netizen yang paling, atau orang-orang yang paling tidak sopan. Dari survei yang dilakukan Microsoft itu Indonesia berada di urutan 29 dari 32 negara yang disurvei. Jadi itu miris banget ya kalau misalkan milenial zaman sekarang menggunakan media sosial atau media digital yang lainnya secara tidak bijak gitu. Itu kayak harus benar-benar kita sebagai orang yang sadar harus introspeksi diri gitu. Kira-kira apa aja yang bisa kita lakukan untuk memajukan Indonesia. Gitu aja, Kak. Wow. Memang I'm speechless, Miss Rahma. Saya speechless dengan jawaban yang kompleks dan tapi jelas ya, padat. Luar biasa. Memang nggak diragukan lagi ya bekerjanya di kepemudaan atau pemikiran tentang kepemudaan. Jadi karena Mr. Fatir udah bergabung sama kita lagi nih. Oke, Mr. Fatir, monggo. Saya kasih kesempatan Mr. Fatir buat menjawab pertanyaan dari saya tadi. Mr. Fatir? Mr. Fatir masih terhubung sama kita? Halo? Mr. Fatir? Bisa dengar? Fatir lagi gangguan nih kayaknya. Oh, lagi gangguan ya. Oh iya. Jadi mungkin sebelum kita mungkin tunggu sambungan dari Mr. Fatir lagi, saya gimana kalau Miss Rahma saya tanya lagi yang kedua deh. Boleh. Oke. Miss Rahma, ini tadi pertanyaan saya tentang perayaan 7 Agustus. Mungkin sekarang juga masih terkait dengan perayaan-perayaan juga kayaknya ya. Yang kedua ini saya mau nanya ini Miss Rahma. Di
ke 76 tahun ini misalnya. Ya, tadi kan udah Miss Rama gambarkan tiga pemikiran Miss Rama. Tapi kayak ini mungkin misalnya saya mau nanya tentang harapan Miss Rama untuk ke 76 ini dan 77 tahun depan, 78 tahun berikutnya lagi dan seterusnya untuk Indonesia itu sendiri. Silakan. Iya, pasti banyak banget harapan aku sendiri buat Indonesia. Yang pertama, Indonesia insya Allah akan semakin maju ke depannya. Amin. Semoga juga pemerintah dapat mengambil keputusan-keputusan yang lebih bijak gitu untuk mensejahterakan seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Pendidikan diratakan, pelayanan kesehatan juga lebih ditingkatkan, dan semoga Indonesia cepat pulih gitu dari pandemi ini. Gimana cara Indonesia cepat pulih? Yaitu teman-teman jangan keluar dengan tidak mematuhi protokol kesehatan. Yang udah pengen keluar mungkin urgent gitu ya, kita harus keluar, ya udah keluar dengan mematuhi protokol kesehatan, pakai masker, bawa hand sanitizer, hindari kerumunan, dan jangan takut divaksin teman-teman. Nah itu sebagai bentuk ikhtiar kita biar Indonesia cepat pulihnya. Nah kita udah pengen banget nih jalan-jalan kemana-mana, pengen banget kunjungi kampung Inggris gitu. Jadi teman-teman saya peduli, kalau misalkan nggak mau peduli ke orang-orang luar, ya udah peduli sama diri sendiri aja dulu, peduli sama orang-orang rumah gitu agar tidak terkena sama yang namanya virus corona. Dan yang penting semoga Indonesia bisa menjadi rumah yang aman, rumah yang nyaman dan damai untuk rakyatnya sendiri. Itu aja. Oh, tentunya Miss Rama, tentunya. Insya Allah Miss Rama kayaknya udah banyak mewakili anak-anak muda ya, harapan anak muda di Indonesia kayaknya. Khususnya mungkin yang viewer-viewer yang udah sempat gabung sama kita bareng-bareng hari ini. Dan sangat motivational juga Miss Rama. Saya sangat pribadi juga dan tim MyS Institute juga, Institut maksud saya, sangat berterima kasih dengan pandangan-pandangan Miss Rama yang sangat visioner ya kalau nggak salah bahasanya Miss Rama ya. Yeah. Dan apalagi terkait dengan sumbangsi anak muda, kayaknya kita ke depan sangat potensial untuk Miss Rama juga melanjutkan ide-idenya, men-share lagi konsep-konsep pemikiran Miss Rama yang sangat milenial itu ya, yang sangat muda. Nggak hanya jangan menunda-nunda gitu, jangan menunda-nunda, pengen lakuin ini ditunda sampai besok dan akhirnya tidak dikerjakan gitu. Itu yang paling big no bagi saya. Menunda-nunda itu adalah sesuatu yang salah banget. Iya. Miss Rama juga ternyata dokter sekarang ya, dokter umum ya di salah satu rumah sakit atau di mana Miss Rama di Makassar sendiri. Baru mau mengurus, insya Allah nanti di bulan 11 atau bulan 10 baru Oke. Miss Rama terakhir nih. Ya. Satu lagi. Ya. Satu dua kata dari Miss Rama. Tadi kan untuk Indonesia, sekarang untuk kita, Miss Rama. Untuk anak-anak muda, monggo. Satu dua kata dari Miss Rama. Iya. Untuk anak muda nih, jangan belajar, jangan sering menunda-nunda. Belajar itu penting, belajar itu nggak ada batasnya. Apalagi nih belajar bahasa Inggris itu penting banget bekal kita gitu. Siapa tahu nanti kita pengen kuliah di luar negeri dan itu pasti akan bermanfaat bagi kita sendiri gitu. Pokoknya untuk anak muda, jadilah milenial yang bisa membawa pengaruh positif ke lingkungan sekitar. Dalam media digital misalnya, unggah yang positif-positif aja, hindari follow akun-akun yang negatif gitu. Pokoknya sebisa mungkin kita sebar aura-aura positif aja ke orang-orang sekitar kita, apalagi mungkin ke followers kita. Kita mungkin yang sekarang bukan apa-apa, insya Allah kalau kita terus berperilaku positif, berpikir positif, ya siapa tahu ya nanti kita akan dikenal sebagai orang yang keren gitu, sebagai orang yang bisa memotivasi orang-orang lain gitu aja. Iya, sangat luar biasa ya. Enggak.
masih bisa ditoleransi kok. Oke, Mr. Fatir udah terhubung sama kita lagi, Mr. Fatir? Udah? Iya, Sir. Ya, tadi jaringan ini Oke. banyak gangguan. Iya. Oke, tapi sekarang udah Belum jelas, Sir, ya? gangguan sekitar, gangguan sinyal juga kayaknya ya. Dan mungkin gangguan pikiran juga, Mr. Fatir. Iya, kalau Maaf, bercanda. Oke, Mr. Fatir, karena berhubung Ya, Sir. Anda lagi gak digangguan nih, Sir, oke. saya kasih kesempatan untuk mungkin tadi bisa menanggapi pertanyaan dari saya ya tentang apa tadi Mr. Fatir ya? Alhamdulillah. Tentang kemerdekaan. Apakah Indonesia ini udah merdeka menurut Mr. Fatir atau gimana? Silakan, monggo. Oh ya. Sir, this question is very challenging for me, Sir. Ini Oke. pertanyaan yang sangat tantang menurut saya. Dan untuk menjawabnya ya, we must differ between the past situation and kita harus membedakan gimana kondisi kemarin dan sekarang supaya kita bisa mendefinisikan merdeka itu seperti apa. Karena belakangan ini merdeka itu hanya diartikan sebagai momentum seremonial saja. Ya, kita mungkin upacara ya seperti biasa sebelum masa pandemik, ada kegiatan-kegiatan olahraga dan sebagainya. Dan menurut saya itu tidak cukup. Kita perlu DKI itu adalah hal-hal apa saja yang belum terwujud kemarin harap pastikan di era saat sekarang ini. Karena kalau bicara merdeka, dulu kan kita ketahui penjajah atau istilah lainnya kolonial dari berbagai khususnya Belanda datang ke Indonesia itu kan kurang lebih memanfaatkan sumber dayanya kita dan yang bekerja tanpa mungkin digaji dengan harapan, sementara mereka memanfaatkan sumber dayanya kita. Dia memanfaatkan apa yang kita miliki di negara ini. Nah, lantas apa bedanya dengan sekarang? Sekarang pun invest masuk lebih banyak negara lagi, lebih banyak investor lagi yang masuk. Jadi bukan cuma Belanda, dari Ya. Cina juga ya, dari negara-negara Eropa lah masuk ke Indonesia menjadi sebuah kerjasama. Lantas di mana letak bedaannya antara dulu kan ya tidak semua periksa dulu. Yang dominan terjadi kan ya di mana penjajah sumber dayanya kita, pengetahuan kita yang perlu dikembangkan. Itulah yang menjadi kampus-kampus yang berkembang, bahkan sudah mulai diakui secara internasional, dan bukan cuma kampus saja ya, lembaga LSM atau lembaga-lembaga non-government juga sudah mulai terbentuk, banyak terbentuk, organisasi kepemudaan pun juga mulai terbentuk. Bahkan kemarin saya pernah membawa satu materi di salah satu sekolah, itu mereka juga menghimpun forum OSIS se-Sulawesian misalnya. Nah ini kan wujud nyata bahwa kita ini sudah tidak terjajah secara pemikiran. Mungkin konteks ekonomi kita masih ada sebagian orang yang menganggap itu adalah sebuah bentuk penjajahan karena terlalu banyak didominasi oleh orang-orang asing. Yang jadi bos juga bukan cuma orang asing saja, pekerjaannya pun dari asing masuk ke Indonesia kemudian dipekerjakan juga di sini. Ya. Jadi intinya adalah maksud saya apa yang mau saya sampaikan di sini, untuk bisa mengatakan kita merdeka itu tergantung seberapa jauh kita memaknai ilmu pengetahuan. Ya, jadi kita harus terus mengembangkan soft skill-nya kita agar kita juga bisa bersaing dengan di luar sana. Jadi jangan cuma diperbudak di negara sendiri. Saya kira iya. Sir. Iya, Mr. Fatir ya. Oh, jadi kira-kira seperti sebenarnya hal yang membuat kita merdeka menurut Mr. Fatir itu adalah hal yang sebenarnya bisa dimulai dari diri sendiri, terutama untuk
meningkatkan keilmuan kita supaya nantinya ke depan insya Allah bisa kita lah anak-anak muda yang sekarang dikasih kepercayaan, dikasih kesempatan untuk belajar, ya nanti bakal mengolah atau sendiri mengelola sumber daya alam Indonesia itu sendiri. Dan saya juga sejauh pengetahuan saya bahwa memang Indonesia itu sangat sangat kaya teman-temannya, apalagi dalam sumber daya alamnya. Dan memang agak sedikit riskan untuk kita sendiri ya, dimana seperti fenomena sekarang saya juga nggak tahu prosedurnya gimana atau konsepnya gimana, bahwa kenyataannya sangat banyak sumber daya alam kita yang kaya itu justru dikelola oleh orang luar. Dan saya kira insya Allah ini juga bisa menjadi motivasi dari Mr. Fatir untuk kita semua, supaya kita mungkin bisa lebih bisa lebih cenderung untuk meningkatkan keilmuan kita di ke depan Indonesia itu sendiri. Dan Mr. Fatir, sebelum saya juga akhirnya bilang atau menanyakan satu dua kata dengan Mr. Fatir, saya juga kasih satu pertanyaan lagi Mr. Fatir. Ada satu hal yang saya mau tanya Mr. Fatir tentang kepemudaan. Oh iya, sebelum itu kayaknya ada masalah gangguan ya, ada gangguan jaringan sedikit dari Miss Rahma tadi, sampai akhirnya Miss Rahma nggak bisa gabung sama kita lagi. Dan meskipun iya, saya tak lupa mengucapkan sangat banyak terima kasih untuk Miss Rahma sudah bisa menyempatkan waktunya bersama kami di sini untuk bisa sama-sama sharing satu sama lain. Oke, Mr. Fatir, saya kasih pertanyaan yang kedua ya, Mr. Fatir. Pertanyaan dari saya tentang nilai. Tadi kita tuh tentang kemerdekaannya, apakah udah merdeka atau tidak. Sekarang saya pengen tahu menurut Mr. Fatir itu nilai yang kita bisa dapat ya, nilai yang bisa kita dapat atau bisa kita maknai dari hari kemerdekaan itu sendiri, Mr. Fatir. Saya persilakan, monggo. Jadi intinya ini ada hubungan antara pertanyaan yang pertama dengan pertanyaan kedua ini. Begitupun dalam hal jawaban, saya kira poinnya adalah pengembangan ilmu pengetahuan. Saya ingat salah satu pesan ibu saya, beliau pernah bilang begini ke saya, long life education. Ya, pendidikan itu seumur hidup. Kadang-kala kan pendidikan itu kita hanya maknai ketika kita selesai SD, SMP, SMA mungkin ya. Selesai itu sudah, saya mau cari uang. Saya cari uang dengan cara bekerja di kantor, saya bekerja di perusahaan-perusahaan, atau ada misalnya mau melanjutkan sampai ke jenjang perkuliahan. Nah, pas selesai kuliah, orientasinya juga sudah mulai mengarah ke uang saja, sehingga langsung juga cari pekerjaan. Nah, saya mau share, Sir, kebetulan saya salah satu member juga di Mahesa. Saya sekarang stay di Camp 4, dan ada salah satu member yang istilahnya kalau secara usia itu jauh dibandingkan saya, bahkan hampir 2 kali lipat lah dibandingkan saya. If you know what I mean, right? Ya, saya rasa siapa, saya tidak perlu siapa orangnya, tapi kurang lebih ada 2 orang kita punya member. Dia kebetulan join di camp dan belajar di Mahesa. Sometimes I wonder in my life, kenapa saya lama selesai. Ini just so you know, sir, I had graduated in this year, exactly February 2021, and I joined in university since 2014. It means I need around 6 years and 5 months. Saya butuh waktu kurang lebih 6 tahun dan setengah. Batas usia orang kuliah itu 7 tahun. Jadi saya ini termasuk mahasiswa yang hampir DO lah, kurang lebih seperti itu. Iya gitu ya. 6 tahun setengah.
Ya, tapi saya punya alasan logik sir, kenapa saya lama selesai, karena memang faktor kepemimpinan dalam keorganisasian. Ya memang menurut saya nggak boleh selesai, Iya. kurang lebih waktu itu. Iya. Eh, Pas selesai, ya paling kayak saya lah ya, kebanyakan orang yang mungkin selesainya agak lama, paling mikirnya, wah saya ini udah lama selesai, udah lama pendidikan, harusnya saya cari kerja aja lah setelah itu. Tapi saya justru dimotivasi lagi sama orang-orang di sekitar, termasuk orang tua saya, kamu belajar lagi. Kamu Mhm. jangan lupakan pesan ibu dulu, bahwa long life education, pendidikan itu semua. Oh Akhirnya iya. oke, saya pilih ke Mahesa, belajar bahasa Inggris, improve skill saya, fluently in speaking English. Eh, dan kadang ya saya bertanya-tanya lagi, apakah saya ini udah lama sih apa enggak? Kenapa enggak saya langsung langsung kerja aja gitu kan? Nah, saya menemukan jawaban itu ketika ada salah satu member, satu dua member yang join. Saya lihat usianya ini kok Mhm. bapak ini usianya udah jauh lebih tua dibandingkan saya. Dari situ saya dapat Kalau nggak salah pelajaran bahwa 48 tahun ya, ini Mr. tidak Fatir ya? pernah pikir. Iya benar kak. 48 sampai 50-an lah usianya. Bahkan mereka sudah punya Iya. anak, sudah punya istri. Mereka rela tinggalkan keluarganya demi kembangkan pengetahuannya, demi menambah Iya benar. ilmunya. Mereka datang Benar benar. jauh, datang dari kampungnya, datang lambat. Saya jangan Iya. merasa orang yang paling lama di sini. Ya, it's never too late. Ya, tidak ada kata terlambat. As long as you want study again and again. Itu selalu saya tanamkan dalam hidup saya, bahwa sekali lagi belajar itu nggak ada ruginya. Persoalan rezeki itu udah diatur. Ya, jadi nggak usah Iya. insecure sama teman-teman di sekitar kita, bahwa kita ini, teman saya udah pada sukses di luar sana, saya ini masih gini-gini aja. Ya saya berusaha untuk tidak memakai mindset yang seperti itu. Ya, Oh iya. jadi itu mungkin sir jawaban dari saya. Iya, sangat luar biasa ya. Iya, bisa ternyata apa ya, sangat banyak nilai yang juga kita bisa apa ya, bisa ambil atau bisa apa namanya, bisa rasakan justru di sekitaran kita ya, Mr. Fatir ya. Seperti Ya, yang Mr. Fatir bilang bahwa sempat beberapa kali ngeluh tentang masa studi yang lama. Ternyata didapati dengan apa ya, lingkungan di mana di situ ada orang yang menurut Mr. Fatih sangat tua ya, dibandingkan umurnya, ya, kalau dibandingkan umurnya jauh lebih tua. tua dibandingkan saya sir. Ya, Iya, benar. jadi seperti itu bisa disimpulkan ya Mr. Fatir, bahwa tentang nilai itu balik lagi ke pernyataan Mr. Fatir yang sebelumnya tentang eh, apa, meningkatkan keilmuan, nggak memandang umur, bahwa kita atau hambatan untuk meningkatkan ilmu. Yang penting selagi masih ada semangat, insya Allah bisa. Gitu ya, kebatirnya. Betul, betul. Oke. Ya, Mr. Fatir, sangat sangat terima kasih banyak atas kesempatan yang ya, Mr. Fatir sama-sama. berikan kepada kami, khususnya tim Kampung Inggris Mahesa Institute. Sangat juga memberikan banyak masukan untuk teman-teman sendiri. Dan mungkin Mr. Fatir, sebelum saya say goodbye ke Mr. Fatir, mungkin Mr. Fatir bisa uh, sapa dulu viewer-viewer kita sebelum say goodbye. Silakan Mr. Fatir. Oh, gitu, Sir. Ya, pokoknya buat teman-teman yang kenal saya atau nggak kenal saya, yang kenal saya ya terima kasih udah join di Mahesa Iya, iya. Institute. Jadi saya sekarang sedang meningkatkan improve juga ya, karena merasa belum cukup dalam hal komunikasi, sehingga mau menambah pengetahuan lagi dalam hal bahasa Inggris ya. Jadi intinya sekali lagi mungkin kesimpulan saya, dalam memaknai sebuah merdeka, yang membedakan kita dengan dulu itu ilmu pengetahuan. Dulu mungkin sekolah itu kecil ya, agak susah. Sekarang kan teknologi sudah semakin berkembang. Jadi kalau kita tidak memanfaatkan kecanggihan teknologi saat ini, ya apa bedanya kita dengan dulu? Tapi kalau kita bisa memanfaatkannya dengan baik, maka saya yakin kita juga akan merdeka, dan kita juga bisa menguasai dan berperan aktif, bukan cuma secara skala nasional saja, tapi hingga di taraf internasional. Oh, alhamdulillah. Insya Allah, Mr. Fatir, insya Allah.
Oke, Mr. Fatih, terima kasih atas sambutan Mr. Fatih yang sangat hangat untuk kita Masa Institut Kampung Inggris ya. Insya Allah kita bisa sambung lagi berikutnya. Atas partisipasinya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, tanpa terasa teman-teman ya, kita udah sampai di penghujung live streaming kita hari ini. Tak lupa kepada viewers kami Kampung Inggris Mahasiswa Institute yang selalu bisa bergabung atau join sama kita ketika mengadakan live streaming. Sangat besar apresiasi buat Anda semua, teman-teman di sana yang di rumah mungkin yang sekarang lagi rebahan atau mungkin lagi nongkrong sama teman-teman, dan juga terhadap keluarga-keluarga Anda, salam hangat dari kami. Terima kasih atas keikutsertaan Anda semua, teman-teman. Saya ucapkan terima kasih. Dan satu hal yang dari pribadi saya sendiri, khusus untuk keluarga saya di rumah, ibu saya mungkin sekarang lagi nonton, saya sampaikan terima kasih udah nonton. Dan mungkin kita bisa ketemu lagi di lain waktu. Oke, teman-teman, terima kasih. Insya Allah kita bisa bertemu lagi di acara yang lain, di live stream IG Mahasiswa Institute berikutnya. Dan di last essay, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.